di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kembali lagi nih, seperti biasa di pukul 9 sampai dengan 10 bakal ada obrolan komunitas bersama aku, Yohan ya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang komunitas. Ini menarik nih ya, karena komunitas ini percaya bakal perubahan besar tuh bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti membaca, belajar bersama, berdiskusi, dan hingga melakukan aksi nyata di tengah masyarakat. Tema kita hari ini ialah mengenal ruang gelora, ruang bertumbuh lewat literasi dan aksi. Buat dulur Pro 4 dimanapun berada yang mungkin pertama kali mendengar nama ruang gelora, tenang weh. Karena selama 1 jam ke depan kita bakal kenal lebih dekat gimana komunitas ini terbentuk, apa saja kegiatannya, hingga bagaimana mereka mengajak anak muda untuk terus bertumbuh melalui literasi dan aksi sosial. Sudah hadir bersama saya narasumber yang cantik-cantik dan luar biasa aktif, insya Allah pinter. Jadi ini ada Lailatul Rohmah selaku founder Ruang Gelora ya, dan ini yang paling depan. Terus di tengah sudah ada Nabila Rofifa, volunteer Ruang Gelora, dan Melati juga nih selaku volunteer Ruang Gelora ya. Halo dulu dong, say hi gitu. Hai. Iya, deketin aja mic-nya ya. Mungkin gitu. Jadi mungkin kita, kalau aku udah kenal nih sama Lela ya, tapi kalau sama Nabila sama Melati ini wajah baru, wajah baru. Jadi buat teman-teman juga dulur yang mau lihat langsung streamingnya bisa ke YouTube kita @pro4 Palembang. Terus kalau misalnya mau kepo-kepo, mau nanya boleh langsung ke sana aja ya, di live chatnya nanti tanya aja apa aja boleh ya, tentang literasi, tentang apa, atau tapi jangan tanya hal-hal personal ya, agak mau saya gitu. Jadi atau juga bisa lewat WA di 0897 7884 884, nanti aku tanyain ke mereka bertiga nih. Tapi kita kenalan lagi kali ya. Kalau tadi kan aku sudah nyebutin nama, tapi yang mana nih orangnya? Tapi kalau kalian lihat di YouTube kita ini bisa kok dilihat langsung ya, cantik-cantik banget nih, seger banget pagi-pagi kayak semangka ya. Gitu. Boleh kenalan dulu dari yang depan, kita kenalan ulang nih. Kenalan gitu. ulang ya Kak. Iya. Oke, sebelumnya halo semuanya, selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rohmah, saya selaku founder Ruang Gelora, komunitas literasi low pressure. Iya. Boleh? Lanjut nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Rafifa Putri. Saya di sini sebagai volunteer Ruang Gelora. Iya. Terus lanjut lagi deh. Halo, nama saya Melati. Saya di sini sebagai volunteer Ruang Gelora. Oke, jadi ada Laila, ada Nabila, ada Melati ya. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih ya, mungkin boleh diceritain dulu nih, Ruang Gelora itu apa sih? Oke. Karena aku foundernya, aku mau ngomong nih. Iya, boleh. Boleh dong. Boleh Karena, dong. Oke Kak, jadi Ruang Gelora ini adalah komunitas membaca Kak, membaca literasi, yang dimana diresmikan alhamdulillah di bulan Februari pada tahun 2026 Kak. Dan hal ini merupakan advokasi dari Miss Hijab Kak. Ya. Jadi setelah advokasi itu Laila mengambil yang namanya Ruang Gelora, gerakan literasi low pressure, yang dimana menekankan bahwa literasi itu sesuai dengan tingkat kenyamanan masing-masing Kak. Jadi statementnya, buku yang tebal itu bukan hal yang sangat membosankan, tetapi bagaimana kita mengiringi hal-hal tersebut dengan hal yang menyenangkan, tetapi dengan iringan yang positif seperti itu Kak. Jadi Ruang Gelora ini ruang untuk gerakan low pressure ya, Betul ngebahas. sekali. Jadi tanpa tekanan, tanpa paksaan, jadi senyamannya gitu ya. Betul sekali Tapi Kak. yang melatar belakangnya tadi itu karena awalnya dari advokasi ya. Betul Advokasi sekali. terus berlanjut menjadi komunitas sekarang. Betul sekali, Dan udah Kak. punya volunteer-volunteernya sendiri. Alhamdulillah. Sebelum lebih jauh gitu kan, sekarang udah makin besar nih ya. Alhamdulillah.
visi dan tujuan utama Ruang Gelora itu apa sih sebenarnya? Ya, yang pastinya kalau visi dan misinya itu adalah kita ingin sekali mengubah stigma bahwasanya buku yang tebal itu bukan hal yang membosankan, tetapi bagaimana cara kita mengimplementasikan bahwasanya membaca atau literasi atau tiga poin membaca, menulis dan memahami ini menjadi suatu aspek yang memang harus diterapkan pada generasi muda, Kak, yang dimana generasi muda sekarang ini terlalu berfokus pada AI, Kak. Maka dari itu kita harus menyelaraskan antara membaca, menulis dan juga memahami dengan hal tersebut. Dan misinya pastinya untuk generasi muda yang sekarang, apalagi di Provinsi Sumatera Selatan, karena kita berfokus pada Provinsi Sumatera Selatan terlebih dahulu, Kak. Jadi agar mereka lebih mengimplementasikan bahwasanya membaca buku bukan suatu hal yang membosankan dan juga menerapkan hal-hal yang positif itu dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi itu visi dan tujuan utama dari Ruang Gelora ya. Ini sangat membantu ya karena di tengah derasnya arus modernisasi, informasi yang datang tuh cepet banget. Ya. Jadi kita harus pinter juga nih gimana kita memahaminya, informasi yang datang ke kita. Gak cuma karena sekarang literasi juga nggak cuma baca ya, karena kita juga mendengar juga termasuk literasi dan memahami juga gitu ya. Tapi kan tema hari ini kita nyebut nih bertumbuh lewat literasi dan aksi. Iya. Mengapa dua hal ini jadi fokus untuk Ruang Gelora gitu? Oke, karena kalau kita cuman koar-koar doang di mulut, Kak, ya, tanpa aksi percuma dong, Kak. Iya kan, kayak koar-koar doang, tapi aksinya belum ada. Itu berarti belum bisa menerapkan perubahan untuk generasi muda. Yang dimana teman-teman volunteer ini sangat sinergi sekali dengan kegiatan tersebut, Kak. Yang dimana sudah Lela jelaskan bahwasanya kegiatan Ruang Gelora ini udah ke beberapa sekolah, Kak, yang ada di Sumatera Selatan. Iya. Udah ke beberapa sekolah, berarti udah ngejalanin program-programnya ya. Betul sekali. Kemarin kan sempat disinggung juga tuh ya, udah kemana aja, tapi mungkin udah nambah lagi belum atau ada tujuan baru kah dari Ruang Gelora? Boleh mungkin di spill dong dikit-dikit gitu. Kita spill ya. Iya. Jadi untuk di beberapa Hamin sekian, kita akan goes to school ke Kikim, Kabupaten Lahat, Kak. Waduh, jauh sekali. Nanti buat teman-teman yang di Lahat bakal stay tune terus karena kita bakal hadir ke sana. Karena ini sekalian healing kah, jalan-jalan kah, berkedok aksi kah? Ini mencurigakan ya. Jujur janggal ya, Kak. Janggal banget. Tapi nggak apa-apa. Tapi karena emang aksi-aksi kayak ini gitu kita sekalian ya gitu kan, sekalian jalannya, sekalian aksinya juga dong pastinya. Dan jadi jalan semua kan? Jalan semua, jadi balance ya. In this era gitu ya harus balance semuanya. Betul sekali. Tapi sejauh ini kamu udah kemana? Udah ke SD kan, waktu itu sempat ke SMP juga nih. Kegiatan mana sih yang paling berkesan nih sejauh ini yang udah kamu lewatin? Sama volunteer juga nih, yang mana tuh yang bikin kamu kayak aduh aku nggak bisa nih, lupa sama sekolah ini gitu. Oke, ada yang mau ngomong? Atau aku dulu nih? Aku dulu ya. Oke, jadi semua sekolah itu sangat berkesan, Kak, menurut kita karena mereka apalagi dari pelayanan sekolahnya yang sangat luar biasa. Ketika kita audiensi sama mereka, kita mau sosialisasi nih, Kak, untuk mengedukasi sekolah tersebut. Mereka langsung kayak, oh iya nak, anak-anak di sini banyak banget yang minimnya sangat literasinya gitu kan. Jadi sehingga mereka sangat sinergi sekali untuk menerima kita menjadi mengedukasi teman-teman adik-adik sekalian yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Dan yang pastinya kalau untuk sangat berkesan semua, tetapi ada beberapa sekolah yang memang semuanya sih, Kak, kayaknya deh ya. Semuanya itu memberikan kesan yang positif sekali sih. Lebih ke kayak yang pertama kalau dari SMA 1 Gelumbang ya, Kak, mereka sangat antusias sekali ketika kita masuk ke ruangan. Oh anak sini nak, kita ngobrol-ngobrol dulu aja santai, nggak apa-apa, nggak usah terlalu kaku kayak gitu kan. Terus juga mereka memberikan sarana prasarana yang sangat luar biasa sehingga kegiatan kita itu berjalan dengan lancar kayak gitu. Dan juga di Pondok Pesantren Syafaatul Tulab kemarin juga mereka menyediakan aula yang sangat besar sekali, Kak, dan juga dijamu dengan makanan-makanan yang luar biasa. Masya Allah, jadi kayak sangat bermanfaat sekali gitu kayak. Jadi antusias kita yang buat
mengedukasi juga semangat ya. Heeh, Nggak betul cuma sekali. yang diajar tapi yang mengajar pun semangat. Betul gitu. sekali. Tapi itu kan cerita enaknya nih. Namanya hidup nggak mungkin dong enak semua ya. Betul sekali. Tantangan nih. Atau mungkin ini keluhan kalian deh. Keluhan deh, boleh keluhan sebut ya. keluhan kalian yang selama menjalankan program advokasi itu tadi. Apa tuh? Boleh nih kalau dari teman-teman ada yang mau Mengeluh nggak apa-apa. mengeluh nggak apa-apa nih ya. Iya, mengeluh itu wajar. Manusiawi ya. Nggak apa-apa. Boleh nih kalau Siapa mau- tahu nanti ini jadi bahan untuk perbaikan selanjutnya gitu Betul kan ya. sekali. Gitu. Boleh Apa? nih. Dari Kalau Nabila, dari Melati mungkin. Ih, jangan malu-malu kita mah. Kita di sini yeping aja nggak apa-apa. Iya. Yeping halal ya. Halalan toiban yeping di sini. Gitu. Boleh nih Nabila. Oke, jadi tantangan yang biasa dihadapi itu salah satunya kebanyakan yang bagusnya, jadi bingung nih. Oh, jadi tidak ada tantangan ya. Banyak enaknya Iya, ternyata karena ya. jalannya ini seneng gitu. Oh, happy kamu ya. Oh, ya ampun. Itu kalau Nabila nih. Tapi kalau Melati gimana? Ada yang pernah apa kayak aduh gitu. Aduhnya 3 kali satu kayak. Pernah nggak pengalaman kayak gitu? Jadi karena jarang berhadapan dengan anak langsung kan Kak. Iya. Jadi agak lebih ke nervous nih. Aduh, gimana nih ngadepi anak ini kan? Yang dimana anak tuh berbeda-beda watak Kak. Kayak Iya. yang ini bisa nih lebih aktif kan. Iya. Oh, yang ini agak ayo. Oh. Nah, itu menjadi sebuah tantangan sih Kak. Jadi tantangannya lebih ke ngadepin karakter-karakter yang berbeda iya. itu ya. Tapi aku agak penasaran. Kalau Lela kan ini emang foundernya ya Ruang Gelora. Tapi kalau untuk Nabila dan Melati itu gimana sih awalnya gabung ke Ruang Gelora ini? Apakah teman main, teman kuliah atau gimana? Atau cuma lihat di medsos, oh aku mau nih ikut ini. Boleh dong cerita dulu dikit-dikit, nggak apa-apa. Banyak juga nggak apa-apa. Dari Melati dulu kali ya. Karena saya sebelumnya sudah lama berteman dengan Laila Kak. Iya. Jadi lihat Laila nih, oh boleh nih, apalagi ada ke ruang Gelora kan Kak. Iya. Lihat di sosmednya aktif terus, wah seru nih pasti banyak nambah pengalaman juga. Jadi Melati ingin ikut. Itu dari Melati ya. Iya. Kalau Nabila gimana nih? Awal gabung gimana? Oke, kalau berawal dari kenal Laila dulu ya, kalau berawal dari teman kuliah, Iya. terus lihat di sosmed terus kayak Laila itu aktif banget gitu di bidang apapun. Jadi terus muncullah Ruang Gelora. Jadi tertarik karena Nabila juga ingin menjadi bagian dari perubahan yang perubahan itu tidak hanya dimulai dari langkah yang besar, tapi juga bisa dimulai dari langkah yang kecil. Salah satunya juga belajar di Ruang Gelora. Iya bener, jadi emang kalau pengen perubahan tuh ya sedikit-sedikit dulu nggak Iya. apa-apa ya. Tapi itu kan karena kalian lihat Lela di media sosial gitu, dan juga udah temenan lama nih. Tapi kan kita kadang lihat aja tuh kadang agak malu gitu ya, ikut campur gitu. Bahasa sekarang mah ikut campur gitu. Iya. Ya, itu awalnya gimana? Kalian tertarik tuh? Apakah memang benar-benar tertarik atau ini tuh selaras aja dengan basic pendidikan kalian gitu? Atau ini Kak aku bukan anak pendidikan, Kak aku anak teknik gitu tiba-tiba. Gimana tuh? Ini nyambung nggak sih ke kehidupan keseharian kalian gitu? Iya nyambung Kak, karena kan kita juga dari dunia pendidikan kan, jadi gitu. masih nih. Oh jadi satu fakultas nih ya? Iya satu fakultas. Keguruan semua? Iya Oh betul. gitu. Tapi beda prodi. Iya. Beda prodi. Ya, kalau sama-sama prodinya apa? Kalau Nabila Kalau boleh Nabila tahu? prodi bimbingan dan konseling Kak. Bimbingan dan konseling BK. Iya. Kalau Melati? Pendidikan anak usia dini. PAUD. Iya, Laila sendiri? Aku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gitu. Jadi satu fakultas beda prodi Iya. tapi punya kemauan yang sama. Iya, semangat yang sama. Semangat yang sama gitu ya. Iya, betul Nah, sekali. tadi kan aku udah nanya nih pengalaman yang berkesan, katanya banyak enaknya ya. Seru tuh. Banyak Agak seru, Kak, tadi sama tuh deg-degan jalan-jalan. nggak jujur. Agak kayaknya ada apa nih. kirain bakal dikomplain, ternyata enggak ya. Alhamdulillah ya. Ya ampun. Nah, tapi ada nggak sih satu kegiatan ya, kegiatan yang menurut kalian itu benar-benar ngubah cara pandang kalian terhadap masyarakat ataupun pendidikan saat ini? Misalnya ada satu kejadian yang bikin kalian tuh kayak, oh gitu ya, gitu. Ada nggak momen kayak gitu? Kalau Lela sendiri ada nggak? Oke, kalau momen kayak misalnya ketika kita terjun di masyarakat, Iya. terus ada yang membuat
oh ternyata kita tuh nggak boleh kayak gini kayak gitu ya Kak? Iya, Oke, banyak sekali sih sebenarnya Kak ya. Tapi yang pasti ngena di hati Laila itu ketika kita berkomunikasi dengan orang sih Kak. Iya. Yang dimana first impression aja sih Kak. Ketika kita melihat orang itu kan nggak bisa cuma dari looknya doang. Ketika kita berbicara dengan mereka, oh kalau mereka tuh punya wawasan yang luas ataupun punya pemikiran yang oke, kadang pola pikir atau pembahasan mereka berbicara itu berbeda Kak. Sehingga kalau kata orang Palembang tuh kasar ya Kak ya. Oh iya. Kasarnya. Jadi kalau misalkan Kak kita terjun ke daerah-daerah itu kebanyakan anak-anak itu berbicara itu terlalu kasar sehingga karena kita masih muda-muda juga ya Kak ya. Jadi mereka nganggapnya kayak temen. Nah, temen tadi itu kelewat temen Kak. Jadi kayak kata-kata toksik atau kata-kata kasar itu terlontarlah di mulut mereka. Jadi sehingga itu yang harus kayaknya kita harus mengedukasi mereka dengan kalimat-kalimat yang memang mereka pahami gitu Kak. Iya, jadi mungkin juga dampak internet sekarang ya. Betul sekali Kak. Mudahnya akses internet sekarang dan kita juga agak susah memfilternya, jadi ya itu ya terpapar terpapar internet negatif ya. Itu. Jadi itu kegiatan atau yang benar-benar mengubah cara pandang Laila tuh terhadap orang-orang di sekitar yang pernah Laila temui. Itu kan pengalaman Laila nih. Kalau pengalaman Nabila sama Melati sendiri apa tuh? Oke, kalau Nabila tuh sama kayak Laila tadi ya, kadang kaget Kak, itu terus kayak kata-kata yang keluar dari mulut mereka atau kadang perlakuan mereka. Jadi kadang kaget kok kayak ini gitu, padahal masih kecil. Gitu. Jadi emang bener-bener se-shock itu ya, se-terkejut itu ya. Iya sih, sampai kita ke belakang kayak mana ya ini harus bagaimana ini mengedukasinya. Anak-anaknya masih kecil tapi sudah terpapar hal-hal negatif, bingung sendiri gitu ya. Benar-benar. Gitu. Oke deh. Itu kalau Nabila sama Laila hampir sama. Kalau Melati apakah sama juga nih pengalaman yang shocknya gitu? Sebenarnya sama sih Kak, Iya. agak gong. Gong sekali ya. Berarti ini masalah nasional. Ini masalah nasional berarti. Agak gong, shock Kak. Kenapa? Misal kan jarak umur kan Kak. Iya, benar. Harusnya ada batasan antara anak kecil sama dewasa gitu Kak. Iya. Tapi mereka menganggap terlalu kayak kita seumuran. Ya, kita sama. Jadi kita harus sama-sama welcome. gitu. Tapi welcome mereka terlalu welcome gitu. Gitu. Bahaya ternyata kalau misal kita akrab ke mereka itu ternyata juga itu kurang baik ternyata. Walaupun pendekatan kita memang dari hati ke hati ya. Ngadepi remaja mah emang susah ya, tricky banget gitu. Sangat tricky. Iya, remaja puber, maklum ya. mau dimaklumin tapi gimana, pusing kepala kata-kata. Iya, I know it. Itu bener-bener yang kayak waduh dek gimana kamu nih dek gitu. Nah, tapi ya itu kan pengalaman yang menurut kalian mengubah cara pandang kalian terhadap anak-anak remaja yang pernah kalian temui ini. Tapi setelah tadi katanya ada banyak enaknya juga, terus ada yang bikin shocknya juga. Manfaat yang kalian rasakan setelah aktif di Ruang Gelora ini apa? Selain tadi ya ketemu manusia tuh banyak karakter, banyak jenis pokoknya, dan menghadapi kata-kata yang waduh ini seharusnya nggak dikatakan oleh anak remaja usia itu. Apalagi tuh manfaat yang paling dirasakan dalam kehidupan kalian gitu. Dari siapa nih? Dari siapa dulu? Mau Siapa? Yaudah, kita gilir aja ya dari depan ke belakang. dari depan ke belakang kayak gitu ya. Gitu ya. Oke, yang pastinya Laila juga manfaatnya itu sangat banyak sekali sih Kak. Apalagi untuk pribadi kita sama masing-masing ya, personal branding pastinya Kak ya. Personal branding kita dimana kita itu ternyata kalau pengen bermanfaat itu bukan hanya sekedar uang aja. Kadang kan orang cuma kayak memberikan uang sedekah kayak gitu kan Kak. Ternyata dari ilmu juga bisa Kak ternyata. Sehingga ilmu itu yang sering dikenang sama orang-orang Kak. Sehingga kadang kita juga ya Kak dikenang sama anak-anak yang dari daerah-daerah tuh rasa kayak bermanfaat itu ya Kak. Sekarang aku tuh bisa masuk ke sini Kak karena aku bisa komunikasi ngobrolnya itu lancar kemarin gara-gara ikut Ruang Gelora. Kayak bermanfaat sekali ya Ruang Gelora ini kayak gitu. Jadi sehingga memikir ternyata
kita tuh nggak terus-terusan ternyata lebih ke kayak kalau kaya baru bisa bermanfaat kayak gitu Kak. Enggak ya? Ternyata kalau kita kaya ilmu juga bisa memberikan sesuatu hal yang sangat positif sekali untuk generasi muda gitu. Jadi gitu ya, manfaat yang dirasakan tuh ini lebih ke apa ya? Ke perasaan batin gitu ya. Iya. Batin yang apa, yang lebih lega gitu setelah, karena kita bisa berguna nih bagi orang lain gitu. Dan manfaat yang edukasi yang kita berikan tuh bermanfaat bagi orang lain juga. Itu. Dan Kalau- satu lagi ada lagi Kak, apa tuh? kita bisa jalan-jalan Kak. Bisa jalan-jalan ya Belajar berkedok jalan-jalan berkedok belajar. Iya. Jadi bisa Pinter. mengenal daerah-daerah, terus wisatanya juga. Iya, Kak. sekalian dong. Iya. Masa udah datang ke suatu tempat nggak explore, Iya, sayang kan. sayang banget. Mumpung juga ada waktunya kan, sekalian gitu. Ya, sambil nyelam minum air, hati-hati aja tenggelam. Kembung ya. Kembung tiba-tiba. Tapi itu dari Laila, tapi dari Nabila dan Melati gimana nih? Apa nih manfaat yang kalian rasain sendiri setelah aktif gitu? Untuk Oke, diri kalau sendiri? dari Nabila ya Kak, Ha-ha. manfaat yang Nabila rasakan ini itu Nabila dapat berkomunikasi yang baik. Kadang Nabila tuh bingung juga cara berkomunikasi yang baik itu seperti apa. Jadi setelah Nabila mengikuti Ruang Gelora, Nabila tuh paham gimana berkomunikasi yang baik, terus berkomunikasi dengan seorang bahkan yang umurnya tuh bermacam-macam ya kan. Iya benar. Kadang ya dari yang muda, dari yang tua gitu. Terus juga membuat Nabila berpikir kritis juga. Iya. Jadi ini manfaat buat diri sendiri juga banyak Iya, ya. Nggak kan? cuma buat orang lain, tapi buat diri sendiri pun Iya. juga oke nih ya. Nah, gitu. Kalau Melati gimana? Kalau melatih lebih ke diri sendiri itu menambah wawasan Kak. Iya. Menambah wawasan, bisa bekerja sama dengan tim, Oh, yang iya dimana benar. watak tim masing-masing tuh beda-beda, beda pendapat, beda solusi kayak gitu Iya. kan Kak. Kita jadi bisa ayo bekerja sama kayak gitu. Jadi selain manfaatnya untuk orang lain, buat diri sendiri pun jadi kita lebih kayak oh gini ya, kerja sama orang lain yang beda-beda gitu ya. Iya. Jadi ini terasa banget bersosialisasinya Iya. ya. Oke deh, tapi kita tahan dulu sejenak karena kita mau jeda dulu ya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya boleh ke YouTube kita di live chat @pro4 Palembang atau ke WA kita di 0897 7884 884 ya. Masih kita tunggu nih buat yang nanya-nanya, silakan gitu. janjimu Sabtu, katanya mau ketemu. Kamu buka pintu, sapa kamu dengan manja. Aku tahu kamu gak bisa nunggu. Kita berdua pergi ke bawah, kemana aja ya wis terserah. Tapi matamu lirik cewek kok langsung gerah. Coba lihat aku paling laku. Yakin gak mau. Kamu itu main-main gue. Kamu bukan main-mainan gue. Kamu buat aku jadi pusing meleleh. Pilih aku, pilih satu, yang lain enggak boleh. Jalan-jalan cuma kita berdua. Mau apa aku kasih semua. Buat kamu jadi lupa rumah. Kamu bisa panggil aku mama. Ini statement aku yang paling badi. Ini statement aku cewek yang paling centil. Pakai baju pasar aku masih sabe. Buat cewek yang di sana dan gampang menyerah. Kamu bisa juga jadi kayak gua. Aku cari cara biar dibeliin bunga. Kasih jeda sampai kamu peka. Tapi lama-lama kamu yang lebih peka. Urusin semuanya, ku duduk manis saja. Itu main-main gue. Kamu bukan main-mainan gue. Kamu buat aku jadi pusing meleleh. Pilih aku, pilih satu, yang lain enggak boleh. Jalan-jalan cuma kita berdua. Mau apa aku kasih semua.
nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki. Pandangku hanya padamu, hanya kamu, seakan dunia memberhentikan waktu, sibuk kata membanjiri pikiranku, sampai ku malu-malu, mungkin di lain waktu, yeah. Isi pikiranku kamu, jadi terlalu banyak buang waktu, dari atas sampai bawah anggun. Baby know that I just wanna be with you. Sia-sia kepikiran, malam-malam sendirian, scrolling TikTok fitnya isi cinta-cintaan. Know that one day I will ask you to be mine. Boy, jangan malu-malu boy, kamu itu lucu boy. Don't waste my time so please say it now. Kamu mau apa sama aku bisa? Just look in my eyes, sure you wouldn't think Pandangku twice. hanya padamu, hanya kamu, seakan dunia memberhentikan waktu, sibuk kata membanjiri pikiranku, sampai ku malu-malu, mungkin di lain waktu, yeah. I see you looking, got a little cute thing, cause in my heart let the games begin. Lihat mata kamu, I'm feeling the heat. You're not but I can't defeat, cause I choose you first baby, and I love you back baby. Asalkan bisa jaga hati, this is what I want, bukan ting yang I need. I ain't tryna lose you baby, walau aku malu-malu lately, soal percintaanku paling sabi. Aku harap kamu cukup paham, ku introvert level 99, tapi akan ku beranikan, tapi jangan pakai tanya kapan. Hanya padamu, hanya kamu, seakan dunia memberhentikan waktu, Sibuk kata membanjiri pikiranku, sampai ku malu-malu, mungkin di lain waktu, yeah. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih live streaming juga ya di @pro4 Palembang. Jadi buat teman-teman yang mau gabung bisa ke sana tanya-tanya ke Ruang Gelora nih. Mumpung ada founder sama volunteernya ya. Tapi kita cek dulu YouTube apakah sudah ada yang tanya. Oh, lumayan ya yang nanya ya. Kepo-kepo. Oke, ini mungkin kita ada beberapa pertanyaan yang hampir sama ya. Ini dari Aurora Nur sama Junida. Cara gabungnya gimana Kak? Terus ada batasan umur atau syarat apa aja ya untuk gabung di Ruang Gelora? Oke, siapa nih yang mau jawab nih? Boleh dong? Siapa nih? Leti. Baik. Kalau untuk cara gabungnya itu gampang banget Kak. Gimana? Gampangnya tuh gimana Iya. gitu? Bisa lewat Google Form. Ya, Sudah itu wawancara Kak. wawancara ya. Nanti. Google Formnya apakah tersedia linknya di Instagramnya Ruang Gelora? Iya tersedia. Ada ya? Kita DM dulu Kak. Iya. Oh, DM dulu aja lah. DM dulu nanti. DM dulu nanti dikasih linknya ya. Betul sekali. Oke. Nah, dari ngisi formulir sampai ke tahap wawancara kira-kira berapa lama tuh? Siapa tahu ada yang pengen Kak cepet aku mau gabung Kak gitu. Oke, karena kan aku izin jawab ya. Iya. Karena kan kalau misalkan untuk gabung itu kan ada per batch ya Kak sekarang ya. Kalau kita ini kan batch 1, jadi batch 2 itu belum kita buka Kak. Tetapi kita tetap selalu open untuk teman-teman yang pengen baru ikut-ikut dulu. Jadi belum resmi jadi volunteernya Kak. Gitu ya. Jadi tetap kita buka open dulu di DM Instagram. Kak akunya ini dulu. Terus nanti dia bakal ngasihin berkasnya dulu. Kayak misalkan kayak CV segala macam. Karena itu juga termasuk dalam kriteria kita untuk menjadi keluarga besar Ruang Gelora. Tapi ini ada dibatasi nggak sih, kan kalau kalian semua kan dari rata-rata dari fakultas pendidikan ya, keguruan gitu ya. Kalau misalnya nih dari jurusan lain, kayak aku bilang tadi dari teknik gitu, siapa tahu kan dia ada passion gitu buat ngajar. Betul. Itu boleh. Boleh Bila? Untuk umurnya Bil? Oh, umur. Jadi Ruang Gelora ini tuh dimulai dari ada umurnya Kak. Dia Berapa tuh? dia dari umur 19 sampai 23 tahun. 19. Berarti ini rentangnya di anak kuliahan Iya, ya. karena kan pada usia ini tuh remaja akhir dan dewasa awal. Jadi di sini mereka tuh kadang masih aktif-aktifnya tuh atau mengeksplorasi minat mereka, keterampilan. Jadi di sini Ruang Gelora hadir untuk membantu mereka membangun hal-hal tersebut. Oke, jadi kalau untuk jurusannya tuh terserah mau jurusan Iya. apa aja boleh, tapi kalau untuk umur ada batasan Iya. dari 19 tahun sampai 23 tahun. Iya. Betul sekali. Untuk sekarang masih dibatasi karena tadi ya Karena kita juga ini Kak, kita kan ke Sumatera Selatan ya Kak. Iya. Jadi kan kalau misalkan anak-anak yang di bawah 19 tahun itu kadang perizinannya agak susah Kak. Apalagi kalau misalkan bukan mahasiswa ya Kak ya. Iya. Apa anak-anak SMA. Mereka izinnya sama orang tua itu resikonya akan lebih tinggi Kak. gitu. Jadi kita mengurangi resiko terlebih dahulu. Jadi kita ambil yang memang mereka memang mau banget dan juga kita kan pasti di perjalanan itu kan jauh kan Kak. Iya, benar. Jadi Kak nggak mungkin aku sendirian ngurusin seluruhnya itu memang Iya. kayak anak-anakku susah Iya. sekali. Jadi emang caranya yang bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri dulu ya. Betul sekali Kak. Tapi Masalah bukan perizinan tadi cukup menyita waktu ya. betul Kak. Jadi kan agak membuat jadi tantangan kita buat kemana-kemananya agak susah Kak. Oke, oke. Paham. Jadi emang dicari yang sudah mampu dewasa secara KTP gitu ya. Iya, secara pemerintah itu udah dewasa dan juga di rentang umur yang emang sudah bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri itu ya. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan Kak itu bakal berubah-ubah. Ya, tergantung sikon lah nanti Iya, ya. betul sama sekali. dimensinya gimana nanti Betul. setelah ini. Terus nih ada dari Luna nih, mungkin dia tertarik buat baca-baca literasi ya. Kak, ada rekomendasi buku yang bisa dibaca pemula gak ya? Oke. Mungkin ini personal taste kalian deh, bisa sebutin satu-satu rekomendasi buku yang bisa dibaca buat pemula gitu. Oke. Dari Bila atau dari mana? Dari Oke, aku ya? Dari Boleh Bila? Bila dulu deh. Bila dulu Oke, deh. dari Bila dulu ya Kak. Iya. Oke Kak, karena Ruang Gelora ini tuh adalah literasi low pressure. Iya. Jadi di sini kami dengan kenyamanan. Misal kalian nyamannya dengan apa? Atau misalnya ada orang tuh yang nyaman dengan membaca buku sambil ini dengan musik, atau ada juga yang senang komik. Terus ada juga
novel, terus juga ada dari video atau podcast gitu. Nah, terus kalau dari Nabila tuh ada rekomendasi dari novel, itu ada novel Terelie. Jadi novel ini kan banyak kan Kak, Iya, ini. banyak serinya ya. Jadi itu bisa rekomendasi dari Nabila. Tapi ada nggak satu judul yang menurut kamu untuk yang baru pertama kali mau baca, menurut kamu ini akan bikin dia ketagihan baca? Apa? Rekomendasi pribadi nih. Ada nggak satu judul aja sebutin? Apa? Satu judul Mulai aja. dari Laila. Oh dia ini dia ini agak malu ya. Kemarin juga dia Nabila juga nanya sama Laila kan, kalau misalkan Terelie itu bagusnya yang mana? Dia karena pemula juga Nabila. Nabila itu milihnya apa namanya Royce and Royce gitu Kak. Yang judulnya itu sih, tapi itu terlalu tebal sih kalau untuk pemula sih Kak ya. Tapi gimana Bil? Apa namanya udah baca buku novel itu? Iya. Gimana tuh? Masih. Apakah bikin kamu nagih buat baca buku lagi setelah membaca buku novel itu? Karena Nabila belum semuanya ya Kak, masih berproses kan. Jadi nggak langsung semuanya, jadi tuh bisa juga bagus. Tapi ada lah ya rasa tertarik Ada. pengen abis ini aku mau nyelesain yang Ya, lain gitu. tapi ya masih dilanjut. Masih tapi dilanjut. belum selesai. Nggak apa-apa, santai aja, nama juga low pressure kita mah. Iya. Gitu. Yang penting ada target lah ya gitu. Itu dari Nabila. Kalau dari Melati sendiri ada nggak novel nih satu judul yang rekomendasi kamu, personal taste kamu gitu? Kebetulan sama Kak judulnya Kak sama yang disebutkan Laila tadi. Karena kemarin buku Laila ada satu. Ini apalah kata kami kan. Buku nih cerita kan novel loh, seru. Oh kami baca Kak. Oh boleh ternyata setelah dibaca. Oke. Jadi gara-gara novelnya Terelie bikin kamu mau baca lagi ya. Karena seru Kak. Itu udah kira-kira dari setebal buku yang tebal ya katanya ya? Lumayan tebal. Lumayan tebal itu udah berapa persen tuh progres baca kalian? Ada 30% kah? 50% kah? Atau udah lebih gitu? Yang udah dibaca? Ya? Ada mungkin sekitar belum 50% sih, masih hampir 50%. Menyentuh 50% ya. Oh, berarti setengah jalan lagi buat dibaca. Dihabisin loh. Iya. Dihabisin ya Bil. Dihabisin ya, jangan lupa. Nah, terus lanjut lagi ada dari Rani Hanifah nih, Kak, katanya sebenarnya kita emang nggak boleh pakai AI sama sekali atau memilah-milah dalam penggunaannya ya gitu. Oke. Ini Aku bantu jawab ya Kak. Ya. Oke. Kita nggak boleh pakai AI sama sekali. Enggak, bukan berarti kita nggak pakai, karena itu kan teknologi kita. Yang dimana ketika kita menggunakan AI itu perantara kita Kak untuk mencari sumber. Tetapi kita tidak juga lepas dari kritis Kak. Literasi kritis. Jadi ketika kita mendapatkan sumber tersebut dari AI, kita pilah-pilah dulu, kita baca-baca lagi. Oh ternyata yang ini nggak sesuai, karena kalau buatan dari teknologi ya Kak ya, nggak semuanya sempurna Kak. Benar. Kita nggak bisa. Jadi kalau kita langsung kopas aja percuma dong. Jadi kita harus pilah-pilah dulu, kita baca-baca terlebih dahulu, kita selaraskan dulu. Oh ternyata dari AI ini kita bisa manfaatkan untuk kita cari misalkan, oh strukturnya nih bagusnya ketika kita mau ngobrol di depan umum kayak gini. Ternyata isinya itu dari kita. Karena kan kita nggak boleh nih bohongin publik kayak hasilnya itu kayak gimana. Kalau dari AI ketiplek itu sama halnya kita bukan dari kita sendiri. Kritis kita kurang kayak gitu. Betul sekali. Jadi kalau misalnya pakai AI boleh, itu Boleh. untuk ngebantu, tapi hanya sebatas membantu, bukan semuanya langsung diambil alih sama Betul, AI gitu betul ya. sekali. Tapi kan saat ini tuh kayak kata Laila tadi kan, kehidupan kita sehari-hari tuh apa-apa dibantu AI. Betul. Jujur ini sangat membantu ya, Sangat membantu, membantu. mempermudah akses kita untuk informasi, untuk dapetin suatu informasi yang kayak lebih spesifik dibanding kita harus cari per laman, per situs gitu, Betul, per buku gitu Iya. kan, karena dia bisa Akses ya. mengaksesnya ya, Iya, aksesnya. aksesnya mudah. Tapi kalau isinya ya Allah alam lah. Ya. Iya. Tapi gimana tuh menurut kalian perkembangan penggunaan AI di kalangan anak muda sekarang? Banyak sempat disinggung juga sama Lela, katanya anak sekarang tuh pakai AI tanpa filter. Iya, betul sekali Kak. Iya. Jadi apalagi ya anak-anak sekolah ini karena Laila juga dan teman-teman juga udah pernah magang di sekolah-sekolah ya Kak ya. Iya, Pas lihat hasilnya itu memang ketiplek Kak. Nyontoh dari AI, sehingga mereka itu ketika mereka misalkan kita lisan nih, ulangannya lisan gitu. Iya. Mereka nggak bisa ngomong yang sesuai dengan apa yang mereka tulis gitu. Sehingga ternyata mereka tuh benar-benar kopas Kak gitu. Tanpa
difilter, Tanpa nggak difilter. difilter. Minimal tuh ada kan yang namanya AI kan mesin ya. Minimal Betul, ada betul. touch of human-nya. Iya, betul. Kita kan minimal kalau misalnya pakai AI, oh jawabannya dari ini. Dirangkum lah sama si AI ini ya. Betul. Tapi kita nggak bisa tuh kita telan mentah-mentah, telan bulat-bulat gitu. Harus ada touch of human-nya juga, sentuhan manusianya biar apapun yang kita tulis itu lebih manusiawi. Betul. Jadi untuk anak-anak sekarang tuh untuk kasih touch of human itu belum ada. Bukan Atau belum ada, minimalis. tetapi mayoritas kebanyakan nggak langsung difilter dulu hal-hal tersebut. Jadi sehingga hasilnya itu kebanyakan benar-benar kopas. Apalagi Kak sekarang ini kalau misalkan dari media sosial, mereka tuh kan serba mudah ya Kak ya, apalagi AI sekarang Kak ya. Mereka tuh benar-benar nggak baca lagi, misalkan ada lah tulisan kayak chat GPT. Iya ini Bang. Aduh ya ampun, anak-anak ini lihat dulu lah, maksudnya Edit dulu deh. edit dulu lah Kak, minimal gitu kan. Ini enggak, dia langsung aja, sehingga kan berarti daya berpikir kritisnya kurang Kak. Oke. Jadi literasinya juga minim dong kayak gitu. Benar, kan. benar. Makanya jadi kayak teman-teman itu nggak apa-apa pakai AI, tapi itu untuk perantaranya aja. Bukan berarti kita pemikiran kita semuanya itu diambil alih sama AI, jangan sampai. Tapi perantara itu dimanfaatkan untuk ternyata dari pemikiran AI seperti ini. Ternyata kalau menurut bahasa aku seperti ini. Jadi kita bisa collab kayak gitu. Modifikasi. Tapi kan ini tuh menurut kalian ya, ini nih AI ini apakah jadi peluang atau justru tantangan bagi budaya literasi itu sendiri? Karena dimention tadi ya, kita mention ulang lagi, mereka cari di AI, dibantu nih sama dirangkumin sama AI, terus mereka benar-benar kayak ngopi aja gitu, langsung copy paste tanpa diedit, tanpa ada sentuhan manusianya gitu. Ini justru jadi tantangan atau gimana sih bagi khususnya untuk literasi itu sendiri kan? Oke, kalau untuk kayak copy paste Iya. itu pastinya menjadi tantangan untuk mereka karena kan kita balik lagi Kak sama pribadi masing-masing ya Kak ya. Kalau untuk masalah hal tersebut itu balik ke diri masing-masing. Oh misalkan aku itu memanfaatkan, kalau misalkan dia mengambilnya AI ini untuk hal-hal cuman copy paste doang, berarti hasilnya akan buruk. Hasilnya akan buruk. Memang bakal sempurna banget dilihat orang. Kayak bagus banget nih dari awal sampai akhir selesai. Tapi ketika ditanya sama orang secara face to face nih, kosong itu. Nah itu yang menjadi tantangan untuk mereka. Nah tetapi bagi ada segelintir anak-anak yang menggunakan AI itu dan diiringi dengan touch up tadi kayak kata kakak tadi, itu berarti menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk mereka, yang dimana bisa membantu nih. Oh ternyata kalau dari segi bahasa aku tuh ternyata salah di sini. Ternyata dari AI harusnya pembahasan kata bahasa yang baik itu seperti ini gitu. Jadi dari AI dibantu tapi tetap kita sebagai manusianya tuh memang harus kritis lagi ya, memfilter lagi penggunaannya. Jangan cuma kayak langsung aja gitu, terima beres gitu. Betul. Jadi kalau nggak diasah kayak gitu nanti kemampuan literasi kita tuh turun, bener-bener turun gitu. Tapi kan gimana nih cara ngajarin mereka, anak-anak nih ya, yang pernah kalian edukasi tuh biar menggunakan AI itu secara bijak dan bertanggung jawab. Karena tadi mereka pakai tapi nggak tanggung jawab. Mereka cuma terima beres gitu. Oke. Ada yang mau jawab? Oke, Melati mungkin? Melati? Ada? Enggak. Nabila nih. Ada. Nabila. Ya nggak apa-apa. Boleh nih. Bicara, nggak dimatiin nih kamu, tenang aja. Nggak dimatiin ya. Nggak dimatiin mah di sini mah. Gak boleh ulang tadi ini. Iya, kan anak-anak sekarang kan pakai AI ya, tanpa memfilter. Nah, gimana nih cara kalian biar ngajarin mereka biar pakai AI itu secara bijak dan bertanggung jawab, nggak cuma yang jadi gitu. Atau mungkin ada tips nih dari Nabila ya untuk anak-anak yang pelajar lah ya, khususnya pelajar buat pakai AI itu secara bijak gitu. Gimana? Kira-kira nih Bel. Iya. Kira-kira gitu. Oke.
Oke. Kalau misalkan dari aku aja lah ya Kak ya. Oke lah. Misalkan untuk agar dia bijak menggunakan AI tersebut adalah dengan cara mengambil halnya yang positif Kak. Dengan apa namanya, bukan hanya terima beres aja, tapi ketika dapat pelajaran itu, oh misalkan nih, aku tuh pengen nyusun pidato itu ternyata strukturnya apa aja sih, boleh tuh lihat tuh di AI, ternyata pidato yang aku pengen itu tentang syariah misalkan gitu, Misalnya, pengalaman aku syariah misalnya gitu. Oh berarti aku tuh apa namanya, pengennya tentang seperti ini, boleh nih minta bantuan sama AI kayak gitu. Oh strukturnya kayak gimana. Nah dari itu kan kalau kita dari copy paste aja pertanggungjawabannya agak susah ya Kak ya. benar. Nah yang di mana kita tuh cantumin sumber Kak. Oke. Yang sekarang kan kalau kita dapat sumbernya tuh misalkan dari Ustadz Abdul Somad kah atau dari mana kan, dari apa namanya, yang orang-orang yang memang sudah punya apa namanya ya, memang kayak apa ya, orang yang memang sudah dipercaya banyak orang lah, seperti itu kan. Sehingga apa yang kita dapatkan itu, yang kita buat itu dapat dipercayai orang dan bisa kita pertanggungjawabkan. Oh hasilnya itu dari ini, oh hasilnya itu ketika aku ambil dari YouTube misalkan kayak gitu. Jadi nggak bener-bener, kalau dari AI kan nggak ada sumber Kak dia. Bener. Nggak ada sumber, dia Kan memang rangkum umum. aja kan ya, Iya, secara rangkum umum general aja. gitu ya. Oke. Jadi bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut. Jadi kayak memang gitu. perlu cari sumber juga, jangan cuma ngandalin AI juga, tapi kamu perlu literasi lebih lagi untuk bertanggung jawab terhadap tulisan kamu. Betul Ya. sekali. Gitu ya. Tapi sayangnya ini kita udah 57 menit lepas dari pukul 9 nih ya. Berarti sebentar lagi harus berakhir nih. Iya, sayang banget. Mungkin ada closing statement nih dari kalian masing-masing. Ada? Oke. Ada. Dari siapa nih? Dari Closing statement? Closing statement dari siapa? Aku boleh? Dari Laila dulu ya. Closing statementnya apa nih? Oke. Closing statement dari Laila pribadi adalah Laila percaya bahwa setiap perubahan itu yang besar tidak selalu dimulai dari orang-orang yang hebat Kak. Karena perubahan besar itu bisa dimulai dari orang-orang yang ingin sangat belajar. Jadi kalau literasi itu bukan hanya sekedar membaca Kak, tapi bagaimana kita itu untuk meningkatkan empati kita, menumbuhkan rasa kebermanfaatan kita kepada sesama manusia, seperti itu Kak. Jadi kalau kita hari ini bisa menginspirasi satu orang untuk bisa membaca, terus berani untuk bicara ataupun melakukan satu hal kebaikan untuk orang tersebut, itu bisa disebut dengan sebuah suatu perubahan yang sangat sesungguhnya kayak gitu. Jadi semoga ya Kak ya, Ruang Gelora ini bisa menjadi sebuah wadah ataupun tempat tumbuh yang dimana anak-anaknya bisa menjadi suatu hal yang untuk menuju mimpi yang luar biasa, dan juga dibekali dengan keaktifan ataupun juga dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat bermanfaat bagi generasi muda Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga aku ucapkan terima kasih sekali ya Kak kepada RRI Pro Palembang karena sangat luar biasa telah mengajak teman-teman volunteer dari Ruang Gelora untuk memberikan edukasi nih teman-teman, nih Ruang Gelora nih gitu, dari Instagramnya kayak gitu. Dan teman-teman yang sudah membersamai di RRI Pro 4 Palembang, terima kasih. Dan juga saya Lailatul Rohma, mari kita bertumbuh bersama-sama untuk meningkatkan literasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia yang pastinya, karena langkah kecil yang kita lakukan pada hari ini merupakan langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah suatu hal yang sangat berimplementasikan untuk Indonesia yang lebih luar biasa. Kayak yang slogannya Ruang Gelora Kak ada? Ada apa tuh? Literasi senyamannya, kritis selamanya. Jadi udah ada slogannya. Iya, ya. ada slogannya. Literasi selamanya. Senyamannya, kritis selamanya. Oke, Gitu. itu dari Laila. Kalau dari Nabila sama Melati apa nih? Closing statementnya? Oke. Ada? Untuk generasi muda nih kira-kira Ya, apa apa tuh? nih? Statement kamu nih. Gitu. Oke, kalau dari Nabila sendiri ya Kak. Ya. Oke, Nabila tuh percaya bahwa suatu perubahan itu tidak hanya dimulai dari langkah kecil, tapi keberanian dan konsisten kita untuk memulai. Jadi suatu perubahan itu harus dimulai dari keberanian kita yang pertama, yang kedua baru konsisten melakukannya sampai akhir. Oke, gitu. Itu dari Nabila. Kalau Melati apa nih statementnya?
Statementnya itu belajar itu bukan belajar itu tidak memiliki akhir dalam perjalanan. Jadi untuk generasi muda, ayo membaca lagi Kak. Tingkatkan kemampuan lagi. Oke, tingkatkan kemampuan membacanya lagi ya, karena belajar itu tidak ada akhirnya ya. Oke, karena udah jam 10 lewat dikit nih nggak apa-apa ya. Semoga perbincangan kami hari ini tuh bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman, buat dulur siapapun yang baru mau mulai perubahan ya, sekecil apapun langkahnya itu, karena bertumbuh tuh tidak harus nunggu sempurna. Mulailah dari rasa ingin tahu atau kebiasaan membaca gitu ya, berdiskusi, kemudian bergerak untuk memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh dulur yang telah menyaksikan obrolan komunitas hari ini lewat live streaming @Pro 4 Palembang dan terestrial juga di Pro 4 Palembang 88,4 FM. Saya Yohan dan teman-teman dari Ruang Gelora pamit undur diri, sampai bertemu di obrolan komunitas berikutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Tetap semangat, terus belajar, dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa. Beli perhiasan gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangsa, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.